Halo Auto Lovers. Sebut awal tahun 2022, Honda Jepang baru saja memperkenalkan skutik terbarunya yakni Honda Giorno edisi 2022. Dikutip dari redport.com, Honda Giorno 2022 masih memiliki DNA yang sama dengan saudaranya yang juga baru saja meluncur yakni Honda Dunk. Berbeda dengan Dunk, Giorno tampil bersaing dengan gaya estetika sport retro yang mirip-mirip dengan Honda Scoopy yang ada di Indonesia. Berbicara mirip, selain sama-sama tampil dengan desain ala retro, Honda Giorno ini bisa dibilang serba kecil jika dibandingkan dengan Scoopy. Lihat saja dimensinya, Giorno ini 214 mm lebih pendek, 13 mm lebih sempit, dan 40 mm lebih rendah. Sampai sini harusnya sudah terbayang semungil apa Giorno ini. Tidak hanya dari dimensi, bahkan kapasitas mesinnya juga terbilang cukup jauh kecilnya jika dibandingkan dengan Scoopy sekalipun. Hanya 50 cc. Apa yang bisa dilakukan mesin sekecil itu? Jika mengacu pada laman resmi Honda Jepang, mesin mungil tersebut mampu memuntahkan tenaga hingga 4,4 dk pada 8.000 rpm dan torsi maksimal 4,1 Nm di 6.000 rpm. Memang telak jika dibandingkan dengan keluaran tenaga yang dimiliki Scoopy 8,8 dk, tapi untuk urusan efisiensi bahan bakar, Scoopy boleh sedikit menepi terlebih dahulu. Pasalnya, mesin Giorno tersebut diklaim memiliki efisiensi bahan bakar hingga 80 km untuk setiap liternya, bandingkan dengan Scoopy yang berkisar 59 km per liter. Oke, sekarang coba ulas desain dari Honda Giorno ini. Kesan pertama sudah jelas retro, tapi kalau boleh membandingkan dengan Scoopy, rasanya kesan retro jauh lebih didapat pada Giorno ini. Ya, selain karena desainnya serba membulat, ada beberapa bagian dari Giorno ini yang menguatkan kesan motor retro. Apa saja itu? Sebut saja dari yang paling mudah dilihat, penggunaan lampu depan dan belakang. Tidak ada penggunaan teknologi lampu LED terkini yang kerap dijumpai pada motor modern lainnya. Lalu penggunaan rem depan yang masih menggunakan rem tromol, sepertinya konsumen di sana tidak terlalu mempermasalahkan soal tampilannya ini. Yang penting berfungsi sebagai penghenti laju. Pada tameng bagian depan ada garis yang menyerupai setengah lingkaran. Fender rumah roda bagian depan juga didesain lebih besar dan membulat. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 2. Terungkap ini asal-usul mengapa disebut motor bebek. Salah satu jenis sepeda motor yang paling umum di Indonesia adalah kategori underboard atau banyak menyebutnya motor bebek. Popularitas motor bebek sempat berjaya di awal medio tahun 2000-an. Bisa dibilang selain karena mudah dan murah perawatannya, bobotnya juga terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan motor jenis sport pada saat itu. Tetapi penasaran tidak sih mengapa motor jenis ini kerap disebut sebagai motor bebek? Nah, terkait hal ini, TUI NOMB Service Head PT Suzuki Indomobil Motor yang juga menjabat Ketua Bidang Road Safety and Motorsport Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia IESI, Victor Asani, mengungkap soal asal-usulnya. Dirinya mengatakan jika penyebutan tersebut kemungkinan besar dilihat dari struktur bentuk dan desain motor underboard itu sendiri. Meski belum ada kajian khusus yang dilakukan untuk mengetahui pasti asal-usul penyebutan motor bebek tersebut, kemungkinan istilah tersebut muncul saat motor Honda Super Cup masuk ke Indonesia tahun 60-an. Kemudian apabila kita melihat model Honda C50 memiliki penempatan lampu utama di tameng bagian depan bukan persis di tengah stang. Selain itu, adanya penghalang yang mirip berbentuk sayap membuat motor ini terlihat semakin seperti seekor bebek. Ya, orang Indonesia memang gemar memberi penyebutan terhadap suatu benda dengan menggunakan nama-nama hewan atau semacamnya. Contoh lainnya seperti kijang buaya, biwi kodok, yaris lele, dan sebagainya. Meski motor bebek sampai hari ini terus bertransformasi dengan desain-desain dan bentuk yang berbeda, namun penyebutan motor bebek untuk underboard hingga kini masih melekat. Sebutan itu semakin tetap melekat pada kendaraan tipe moped atau underboard, sambung Victor. Bahkan beberapa tahun yang lalu muncul istilah lainnya seperti ayam jago atau ayago. Biasanya diberikan kepada motor bebek yang memiliki kemampuan performa mesin yang tinggi daripada bebek lainnya. IISI sendiri memasukkan motor bebek ke dalam kategori underboard di samping kategori lainnya yakni skuter dan sport.
Number 1. Skuter listrik Kymco Like EV Jakarta-Bandung sekali cas. Pabrikan sepeda motor asal Taiwan Kymco baru saja menghadirkan Like 125 EV sebagai solusi kendaraan ramah lingkungan. Jika diperhatikan desain dari skuter listrik ini, sejatinya memang tidak benar-benar baru karena Kymco Like 125 EV ini mirip sekali dengan versi mesin bensinnya, yakni Kymco Like 125 dan 150. Mengutip dari redpart.com, Kymco Like 125 EV ini diklaim mampu menempuh jarak sejauh 199 km dalam sekali cas. Artinya itu jarak yang cukup untuk menempuh sekali perjalanan Jakarta-Bandung. Mengacu pada laman resmi Kymco Global, baterainya menggunakan sistem ganti atau swap yang diletakkan di dalam bagasi. Tersedia 2 slot penempatan baterai yang masing-masing baterainya punya bobot berkisar 5 kg. Seperti yang sudah ditulis di awal, Kymco Like 125 EV ini identik dengan kembaran yang bermesin bensin. Hanya saja ada beberapa komponen diberi aksen warna biru untuk menonjolkan kesan kendaraan elektrik. Aksen berwarna biru tersebut dapat ditemui pada sekitar housing headlamp berbentuk oval. Oh iya, lampunya sudah pakai teknologi LED untuk lampu utama dan lampu senya. Kemudian pada area meter cluster, gagang pada ujung jok belakang, serta di sekitar rumah lampu stop lamp yang juga sudah menggunakan teknologi lampu LED. Sisanya mirip mulai dari tampilan klasik dan retro seperti skutik kenamaan asal Italia. Yang paling menonjol perbedaannya adalah absennya pipa gas buang alias knalpot pada sisi kanan motor. Masuk ke bagian dashboardnya, Kymco Like 125 EV ini juga dilengkapi dengan layar MID TFT Color dengan konektivitas yang mereka sebut Noodle yang dapat terhubung ke gawai pemilik melalui Bluetooth. Layar MID tersebut selain memberikan informasi seputar kecepatan, sisa baterai, jarak tempuh, dan sebagainya, juga dapat menampilkan navigasi dari ponsel pintar. Untuk bagian kaki menggunakan velg alloy dengan desain jari-jari berwarna hitam dengan ukuran 12 inci untuk kedua rodanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.